Mahkamah Konstitusi atau MK menolak gugatan terkait perluasan aturan soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan. Gugatan tersebut terkait perbuatan zina dalam kumpul kebo hingga soal LGBT bisa dipidana. Pihak yang menjadi pemohon ini adalah Guru Besar IPB Sunarti dengan beberapa orang lainnya. Mereka menggugat pasal 284 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, pasal 285, dan pasal 292 KUHP yang mengatur soal perzinaan, perkosaan, dan juga pencabulan. Pasal-pasal tersebut saat ini dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Pada gugatannya, mereka meminta MK mengubah frasa dalam aturan-aturan tersebut. Hal tersebut membuat objek dalam aturan tersebut menjadi lebih luas. Zina dalam pasal 284 KUHP diminta turut mencakup seluruh perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dengan kata lain, kumpul kebo akan bisa dijerat bila gugatan dikabulkan. Pemerkosaan pada pasal 285 KUHP diminta mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan maupun yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Maka seorang perempuan yang memperkosa atau mencoba memperkosa laki-laki juga bisa dipidana. Perbuatan cabul sebagaimana pada pasal 292 KUHP diminta turut mencakup setiap perbuatan cabul oleh setiap orang dengan orang dari jenis kelamin yang sama, bukan hanya terhadap anak di bawah umur. Hal ini membuat lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT akan bisa dijerat pidana. Halo pemirsa, selamat malam. Polemik mempidanakan atau tidak kaum LGBT kembali meruncing menyusul babak terakhir pembahasan dari rancangan KUHP. Apalagi kemudian ada pernyataan yang mengatakan seolah ada 5 fraksi yang melegalkan eksistensi dari kaum LGBT. Apa maksud hal tersebut dan apa juga maksud melegalkan? Benarkah pembahasannya justru saat ini yakni untuk memperluas ranah atau ruang pemidanaan bagi perbuatan-perbuatan yang bisa masuk kategori asusila dan cabul? Lalu bagaimana negara seharusnya secara adil dan beradab memperlakukan kaum LGBT tersebut dan juga membatasi eksistensi mereka. Kita akan membahas pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Musni Umar, sosiolog. Selamat malam Pak Musni. Malam. Lalu kemudian ada Hoirul Anam, Komisioner Komnas HAM. Mas Hoirul, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada anggota DPR Komisi 3, Arteria Dahlan. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai kepada Anda. Saya mulai dari pernyataan 1 minggu terakhir ini yang kemudian berkembang dan menjadi polemik mengenai ada fraksi-fraksi yang katanya memberikan ruang yang cukup lebar terhadap eksistensi LGBT. Benarkah demikian? Dan apa maksud dari semua itu? Sebenarnya kalau dilihat dari statement itu, kita juga ingin klarifikasi. Pertama yang dilakukan adalah fraksi kami dan didukung oleh seluruh fraksi di parlemen itu sepakat ya untuk tidak melakukan legalisasi terhadap LGBT. Khusus bagi PDI Perjuangan, kita tidak hanya menormakannya di dalam norma KUHP, tapi memastikan betul, ya karena apa dipastikan? Kita mau memastikan dalam suatu pengaturan yang begitu hikmat, cermat, dan hati-hati. Kenapa begitu? Karena faktanya adalah ada 7 juta LGBT yang berKTP Indonesia. Ini juga yang kita katakan, kita tidak boleh menihilkan itu. Tapi legalisasi terkait dengan LGBT kita tolak itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meyakini betul dalam membentuk norma ini harus dengan penuh kehati-hatian. Perluasan dilakukan. Kenapa perluasan dilakukan? Kita mendengar banyak pihak, mulai dari ulama, tokoh masyarakat dan sebagainya, budayawan, ya, masyarakat adat dan sebagainya. Dilakukan perluasan. Tapi pembatasan kita juga tekankan betul. Yang awalnya yang bisa itu kita katakan haruslah delik aduan. Jadi pengadu itu betul-betul kualitatif dan limitatif. Awalnya suami atau istri plus pihak yang tercemar atau berkepentingan. Kita bilang lagi, tercemar dan berkepentingan ini bahaya ini. Akhirnya kita katakan anak apabila dia sudah punya anak. Kemudian orang tua. Dalam konteks apa, anak itu tidak dalam ikatan perkawinan. Misalnya ada orang 25 tahun melakukan hubungan seksual, suka sama suka. Zaman sekarang nggak bisa dihukum. KUHP ini hadir nanti, itu orang tuanya kalau nggak senang dia bisa tuh pidanain cowoknya.
Ini yang kita katakan berkeindonesiaan. Nah, atau khusus di anak dan orang tua ya. Ini masuk yang delik untuk aduannya ya, kualifikasi pihaknya seperti itu dibuat begitu ketat. Yang ketiga, kita juga pastikan bahwa dengan adanya penormaan ini hanya sekedar sikap politik negara. Pandangan DPR bahwa perilaku seks yang menyimpang harus dipidana. Akan tetapi kita juga paham bahwa dengan menormalkan saja tidak mungkin ini bisa efektif. Makanya kita juga mengajak semua pihak. Kita mengajak bahwa kita serius ini untuk membahas permasalahan LGBT. Tidak cukup dengan yang seperti dikatakan yang tadi, datang aja partainya enggak ya ke DPR pada saat ngebahas, tiba-tiba di depan publik seolah-olah dia yang menyelesaikan permasalahan. Kami lebih serius lagi ingin memastikan setelah dinormalkan ini kita buat ya semacam norma baru juga. Karena kita yakin bahwa hukum ini adalah instrumen ya rekayasa sosial. Semoga apa yang LGBT ini juga bisa kita lakukan edukasi, bisa kita lakukan pembinaan, bisa kita lakukan minimal perilaku menyimpangnya ya, tidak melakukan penyimpangan terhadap masyarakat yang lebih luas. Oke. Ya. Mengenai partai tersebut nanti kami akan kasih kesempatan juga melalui line telepon atau dalam acara-acara kami selanjutnya untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Tapi maksud dari 5 partai yang melegalkan tersebut menurut Anda sama sekali tidak ada? Ya, begitu? Masalahnya tidak ada satupun partai yang sepakat. Ya, tidak ada satupun fraksi yang sepakat. Jangankan 5, 1 aja tidak. Ini yang kita katakan informasinya sangat sesat. Kan bisa kita ceknya apa? Prolegnas nggak pernah membahas undang-undang LGBT. Di 2018 ya, Undang-Undang 50, Undang-Undang Prioritas tidak ada undang-undang LGBT. RKUHP membahas mengenai beberapa hal, yang namanya perzinahan, yang namanya perkosaan, yang namanya perbuatan cabul. Seluruh fraksi itu inisiasi dari awal sepakat ini. LGBT tidak boleh dilegalisasi. Yang kedua, perilaku menyimpangnya dapat dipidana. Nah, semua fraksi, apa buktinya? Buktinya adalah DIM. Bukti selanjutnya apa? Risalah rapat yang ada di DPR. Boleh dibuka risalah rapat ini. Sayangnya kita juga harus kasih tahu ke publik, DPR yang kali ini yang pada saat membahas RKUHP ini begitu khidmat. Nggak mau buat gaduh ini. Ini kan karena Bang Zul buka, jadi akhirnya kebongkar. Banyak sekali isu-isu yang luar biasa hebat. Boleh saya cerita sedikit nggak? Ya, yang tadi, perluasannya itu betul-betul berkeindonesiaan. Berkeindonesiaan gimana? Saya mau kasih contoh. Suka sama suka bisa dipidana, dulu nggak bisa dipidana. Oh, bahkan suka sama suka bisa dipidana. Bisa dipidana kalau orang tuanya nggak setuju, anaknya suka sama. Baiklah. Nah, kemudian juga mengenai perluasan yang sekarang dikatakan lagi. Dulu perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Ya, sekarang perbuatan cabul tidak hanya anak di bawah umur, di atas 18 tahun boleh. Dulu hanya sebatas anal seks, oral seks, dan sadomasokis dan sebagainya. Sekarang semuanya boleh dipidana, ya, sepanjang dilakukan dengan ancaman kekerasan, dilakukan dengan paksaan, kemudian dipublikasikan, memenuhi unsur pornografi. Kita perluas ini, tapi perluas dengan konteks yang dengan limitatif begitu. Ya, itu kemudian yang menjadi bias adalah bagaimana bisa membuktikan itu terjadi kekerasan begitu. Apakah benar nah, ini kita juga suka sama mau suka bicaranya dan sebagainya begini, bagaimana? Mau bicaranya begini, bahwa KUHP ini kan namanya hukum pidana material. Ya, hukum pidana material kan namanya sikap politik negara, bahwa perbuatan itu ya dilarang. Perbuatan itu oleh negara Republik Indonesia pada prinsipnya tidak boleh. Spiritnya kan ke sana. Terkait dengan ranah pembuktian, ini yang sedang kita kerjakan juga. Pastinya, memang ada beberapa pasal yang kita katakan victimless crime. Nggak punya korban. Kecuali apa? Pihaknya yang melapor. Nah, ini yang sedang kita formulasikan. Percayakan ke kita, mudah-mudahan ini sangat berkeadilan dan berkepastian. Baiklah. Tapi ini sudah menjadi babak terakhir ya pembahasan RKUHP. Sudah selesai sebenarnya untuk masalah pasal 495 ini. 495 ya, mayoritas fraksi semua setuju. Mudah-mudahan kalau jadi raker dengan Kemenkumham hari Senin, kalau jadi kan sepertinya mungkin ada penundaan. Itu kayaknya pasal ini bisa lewat ya. Tapi masih banyak pasal-pasal yang belum lewat begitu ya. Pasal yang belum lewat juga sangat sedikit. Sudah sangat cuma sedikit. Karena sudah 2 tahun ya pembahasan dan sangat dinanti ini. Kita mengesampingkan produk zaman Belanda dan harus kita punya produk zaman kita, zaman now saat ini KUHP yang berkeindonesiaan. Bukan hanya untuk LGBT. Saya ke Pak Musni. Pak Musni, lalu apalagi ya kok dianggap melegalkan LGBT? Padahal pembahasannya ansih masalah rancangan
dalam KUHP begitu, dan sudah banyak pasal-pasal yang diperbaharui untuk kemudian membatasi perilaku mereka yang tidak wajar. Ya, jadi pertama kita memang apresiasi apa yang sudah dilakukan teman-teman di DPR. Tetapi kan masyarakat kita ini sesungguhnya juga khawatir sekali. Karena dalam banyak kasus itu kemudian ya iya di depan publik, tapi dalam praktek itu ada yang tersembunyi. Iya, dia ada di depan publik, dalam praktek ada yang tersembunyi. Jadi Anda meragukan kerja dari DPR untuk membahas publik itu memang harus mengawal sampai selesai dan selama ini betul yang sampaikan tadi itu kan tidak diketahui oleh publik. Saya sendiri tahu itu 2016 karena saya jadi saksi ahli di MK. Bahwa ada pembahasan. Ada pembahasan, saya diberitahukan, dan putusannya itu bahwa ini masalah perzinahan ya, pasal 284 yang kalau salah, 284, 285, 292 itu tentang pencabulan itu adalah domainnya DPR dan pemerintah. Jadi MK tidak bisa mengambil keputusan. Itu saja. Setelah itu tidak pernah banyak diungkapkan. Saya tidak tahu apakah ini karena media menganggap tidak menarik hingga tidak mengungkapkan apa yang terjadi di DPR, atau memang DPR tidak mencoba untuk menyampaikan ke publik. Padahal publik itu sangat ingin mengetahui apa yang terjadi karena itu menyangkut masa depan mereka, masa depan negara, masa depan kita semua. Jadi, nah ketika ada yang mengungkapkan itu, misalnya Pak Zul, itu kemudian orang terbelalak. Apalagi yang dilakukan DPR, jangan sampai ada yang melegalkan LGBT jadi begitu, kemudian terjadi perbincangan di publik, dan kemudian terungkap bahwa memang itu tidak ada legalisasi. Ini sebenarnya itu sudah publik menganggap itu bagus. Tetapi sekali lagi publik itu tidak pernah percaya sepenuhnya pada DPR, itu aja. Kenapa? Karena terlalu banyak hal yang dilakukan yang kemudian menyalahi apa yang diinginkan publik itu sendiri. Yang tapi sebetulnya wakil rakyat begitu ya. Rakyat. Jadi tapi itulah politik karena terjadi pertarungan kepentingan di situ. Kepentingan lah yang bermain di situ, dan kadang-kadang dalam banyak kasus kemudian rakyat diabaikan. Jadi kali ini karena menyangkut perubahan dari undang-undang KUHP produk Belanda kepada produk Indonesia yang kita harapkan, inilah success story DPR. Jadi walaupun produk yang dibuat oleh DPR itu minim, produk undang-undang, tetapi kalau ini bisa dihasilkan, inilah success story dan akan menjadi sejarah. DPR sekarang ini akan menutup kejelekan DPR yang lain. Harapannya seperti itu. Baiklah, nanti kita bahas soal sebetulnya polemik apa sih di pasal 495 itu. Apakah pidana terhadap perbuatan asusila, pencabulan dan zina sudah akan masuk dalam RKUHP? Lalu apa lagi yang diharapkan? Kita akan membahasnya pada Saling Silang sesaat lagi.